La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget bang. Nggak ada lagi. Baru dah yang dihidupkan pertama Allah, malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya bang. Lalu Allah panggil malaikat yang pertama. Ridwan, labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul dengan habaib, sering datang ke majelis taklim, tangannya pemurah, santun dengan yatim, pendek kata yang sering berbuat amal soleh. Siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ila akhiril ayah au kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para kiai, para asatidzah, para orang tua, terkhusus para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Ahmad Mustafa selaku Ketua Forum Ukhuwah Islamiyah. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, ilmu-ilmunya bermanfaat buat kita semua. Yang mulia guru kami Al-Mukarram Ilani II, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Baihaqi, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Thohiruddin, Ketua MUBN Kholik Qadratullah SE MSI, selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Sunandar SE, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Dahlan MM, selaku Camat Cikarang Selatan, dan hadir tengah-tengah segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa Maulid, rekan-rekan dari Karang Taruna dan teman-teman dari PKBU, dan segenap para ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini, yaitu dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini mendapat berkah dan langsung disiarkan live di channel YouTube yang ada di bawah ini. Silakan bisa ditonton.
Yang punya paketan nonton, yang kagak punya paketan pakai wifi, wifi-nya mati, ada Waina, Waani, silakan masih banyak. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini Allah berikan kucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Dan insya Allah kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau Rasul adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasul. Ustadz, saya guru, Rasulullah ngajar. Ustadz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya mubalig, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya tokoh politik, Rasulullah diplomat ulung. Mau nyontoh apaan aja nemu. Pak Ustadz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit. Maka beliau dijuluki lakal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Soal manusiawinya sama. Rasulullah beludah, kita juga beludah bang, sama. Cuma beda ludah. Beda kan? Mana buktinya Rasulullah ludahnya jadi obat? Ini ada cerita po. Po, nyaut apa? Cerita. Waktu Rasulullah mau berangkat hijrah bang dari Mekah ke Madinah, itu rumah Rasulullah dikepung di pagar betis rapet sama Satpol PP. Wah udah ada zaman itu Satpol PP Quraisy. Jangankan orang, tikus nggak bisa masuk. Saking rapetnya bang, di dalam rumah Rasul 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasul bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh saat itu, jawabannya tepat. Apa kata Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati, nyawa taruhannya. Tuh anak muda soleh begitu. Kalau anak muda pinter enggak begitu bang. Ali gantiin tempat tidur gue ya, gue mau pergi nih sama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Ntar yang mau dibunuh lu. Loh jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau anak muda pinter, nyawa taruhannya. Rasulullah hijrah ditemani Abu Bakar keluar rumah, dikejar-kejar kafir Quraisy, dipepet terus di jalanan sampai kilometer 50. Udah ada belum zaman itu? Belum ya? Ngapa ke sono-sono ya? Oh ini lab bang nih. Iya ntar diperiksa nih. Wah Rasulullah mampir bang di rest area. Mau ada rest areanya, namanya Gua Thur. Rasul mau masuk ke gua, Abu Bakar ngelarang, jangan Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih di dalam gua, takut ada binatang yang melata. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener bang, Abu Bakar masuk ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya diantuk kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kala jengking Arab. Beda sama kala jengking Ciantra. Wah, Arab. Apa sih nggak gede? Bener po, cius ini mak. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Abu Bakar nggak ngomong, diem.
Sampai-sampai Rasul negor, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya enggak sedih ya Rasul. Enggak takut. Apalagi bete, galau, gabut. Enggak. Tapi ngapa diam begitu? Romannya ketakutan. Saya enggak takut ya Rasul. Cuman tangan ini. Ngapa tangan? Diantup kala jengking. Ngapa kagak ngomong? Komen dong. Wah, komen. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahi Nabi. Detik itu juga bengkaknya kempes. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita, po. Mungkinan bengkak. Basyarun la kal basyari. Rasulullah beludah, kita beludah sama, beda ludahnya. Rasulullah keringetan, kita juga sama keringetan, manusiawi, sama-sama keringetan. Cuma bedanya di mana? Keringet Rasul bau minyak kasturi, keringet kita ya rasain sendiri, Bu. Makanya istri beliau Siti Aisyah, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, Bu, keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana, po, apalagi habis macul, wah udah gentak aja sini, Bang. Minyak misik, Bang. Rasain bau perengus-perengus, Bu. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Lu bau. Maka Rasulullah julukannya ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik. Pernah satu hari Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, Ibu. Sahabat yang lain ngomong, Nabi udah sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya ini sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat ngelihat ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Nabi buang air, tainya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang buang air tainya hilang. Itu bukan hilang, biar ke pinggir kali. Itu mau hilang kanyut. Nih Rasulullah. Nih yang kita peringati kelahiran beliau, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang sayang kepada kita umatnya dunia akhirat. Mana buktinya? Dibuktiin. Waktu beliau mau wafat, Bu, Jibril datang ngasih kabar. Jibril datang ke Rasulullah. Apa yang dia katakan oleh Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana pendapatmu wahai Muhammad? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Rasul bertanya begitu, langsung Allah bilang dalam hadis kursi, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan Muhammad. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu lain lagi. Jaminannya apa? Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih sayang sama kita, po. Nabi masih sayang sama kita. Nabi masih sayang. Nyaut apa? Ya elah, menyaut iya aja susah banget. Sayangnya sama umat. Detik-detik beliau mau wafat, keluar dari mulut yang mulia beliau apa? Ummati, ummati, ummati. Yang dicari bukan anak, bukan bini, tapi kita umatnya. Kalau kita kan lain. Lagi sekarat anak kita kumpulin. Mat, sin, roh,
kumpul. Hade lu yang bontot bilangin, Romanya Baba udah nggak kuat, bawa penyakit, sini kumpul apa sayang, pada kumpul lu yang tuaan sini kumpul. Kalau Baba udah nggak ada umur, itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa punya Cina? Digerebek kita kok. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, ya Allah. Tapi Rasulullah luar biasa nyari-nyari kita. Di dunia sayangnya begitu luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Ini kita peringati kelahiran beliau biar kita tambah cinta kepada Rasulullah. Di akhirat Rasulullah belain kita. Mana buktinya? Ini ada cerita bang. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya, Bu. Dijelaskan dalam salah satu kitab, nanti bang ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Agak ada yang nongol bang, rebah semua. Udah kiamat. Mana presiden yang ngaku-ngaku minta 3 periode? Dicari lah, Allah kiamat. Enggak nempil lah kiamat. Kiamat lah, ini live ini bang ya, YouTube. Wah radikal nih, radikal. Tangkap ya, dia kirain capung, kali main tangkap aja. Orang kiamat Rasulullah nantangin. Mana Firaun aja enggak bangun kok. Firaun ngaku Tuhan, enggak bangun di sono, rebah. Tadinya kan raja biasa, biar Firaun po, man pengikutnya aja nih. Wah bagus bapak, iya bagus. Diluluin, akhirnya dia hidungnya megar, merasa hebat. Akhirnya apa dia ngomong? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Wah kelamaan berkuasa. Makanya kalau berkuasa jangan lama-lama. Emang udah aturan 2 periode ya 2 periode. Oke nambah lagi. Ini kepala desa pada PA juga. Diundang kumpul pengen 2-3 periode, ngusung, dukung kan PA. Menyalahi konstitusi. Katanya cinta Pancasila, wow hebat sama Pancasila, demen sama Pancasila. Tapi giliran menyalahkan konstitusi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ngikut kumpul rapat, dukung, pret, nggak ada aturannya. Ini ceramah kalau lapar emang begini, gue sih gue kata aja udah. Ilok orang banyak begini kagak ada yang belain gue. Ya ilaha illallah. Ya kesono-sono jadi dubang ya. Tuh Allah nantangin kiamat. Lalu Allah nyombong di situ. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget bang. Nggak ada lagi. Baru dah yang dihidupkan pertama Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya bang. Gatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, udah panitia. Bagian ngasih air siapa, yang bagian sebelum ceramah dia ngomong duluan siapa, yang bagian ngamplopin kiai siapa, diatur. Panitia. Lalu Allah panggil malaikat yang pertama. Ridwan, labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul dengan habaib, sering datang ke majelis taklim, tangannya pemurah, santun dengan yatim, pendek kata yang sering berbuat amal soleh. Siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan.
Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah deket masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama fotonya, sama balehonya Habib takut, yang makanin bansos covid, itu dia. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap OTW. Wah, Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Buruan, ngapain ke surga ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam bang, nyari kuburan Nabi po. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran. Nah di tengah jalan Jibril sama Mikail aja kongko. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini. Lu nanya gue lagi repot. Bagaimana nyari kuburan ini rata semua. Jangan kan nyari kuburan, nyari Ciantra aja nggak nemu ini. Lu coba cek di Google Map. Israel ngecek di Google Map, udah kagak ada. Ya udah, terus bagaimana? Sujudnya, sujudlah Jibril dengan Mikail. Ngapain? Minta petunjuk sama Allah. Akhirnya sujud, dengan izin Allah bang, kebuka pintu kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayyu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener kiamat Jibril? Bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang bu. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jibril, kalau ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah ibu pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya. Gue mah tugas gue kerjanya membangunin lu doang nih. Kemana ini kita Jibril? Ayo kita ke sorga. Ngapain ke sorga? Disuruh Allah. Ya udah ayo berangkat. Berangkat kemon. Naik Grab. Sesuai aplikasi OTW Rasulullah ke sorga po. Sampai di dalam sorga bang, Rasulullah kayak orang nggak betah. Nabi di dalam sorga bengong aja, mukanya rada murung, bete banget dilihat, nggak enak. Yang punya sorga ngelihat begitu nggak enak lah. Ditegur sama Allah, Muhammad, lah baik ya Rob, kenapa ente bengong aja? Nggak betah di sorga? Betah ya Rob, betah saya di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah enak. Dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis, tunjangan juga banyak, kunjungan-kunjungan kemana juga apalagi dah. Pokoknya dana reses juga banyak saya. Oh, dana hibah. Ke sono-sono ya. Saya udah enak di sini ya Rob. Tapi ngapa bengong begitu? Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya, nasibnya bagaimana umat saya waktu kampanye kemarin panas-panasan. Ke sono-sono lagi ya, keceplosan. Salah ngomong. Saya kesian umat saya nasibnya. Saya nggak mau senang-senang di dalam sorga. Tapi sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong aja, ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begitu. Udah masuk gedung dewan mau bang lupa.
Rakyat capek-capean demo, wah turunkan harga BBM, turunkan, tetap aja naik. Sial dangkalan banget. Rakyat lagi susah. Baru kita mendingan Covid berlalu, udah 2 tahun lalu, udah tingkat kemiskinan naik gara-gara Covid. Masyarakat disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya, pret. Kita disuruh 3M, dia korupsinya 17M, sial diangkalan banget. Ini kita enak banget, Pak. 2 tahun kita disuruh pakai masker aja. Tulisannya gede banget, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Wah. Rakyat udah panik, ketakutan, siaran tiap hari TV yang mati sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, terpapar sekian. Ayo, hati-hati ya. La ilaha illallah. Ditambah tulisan di mana-mana gede begitu. Itu kan lagi orang lagi khawatir, lagi ketakutan. Emang nggak bisa tuh kata-kata diganti? Ganti lebih enak, lebih bijak bahasanya. Ayo pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak dibacanya. Ini namanya ngeritik tapi ngasih solusi. Bukan sekedar ngeritik doang. 2 tahun penyakit nggak ada yang lain bang. Jantung, liver, nggak ada itu. Mana tuh doang penyakit Covid. Udah itu doang. Sampai bol melonon juga dikata Covid. Coba bawa ke rumah sakit bang. Wah udah Covid. Nah teman saya ambeien bolnya melonon. Diperiksa Covid. Wah. Apa urusannya bol sama virus? Dah. Ini yang aneh, rakyat lagi susah ditambah bansos dikorupsi, kan sial diangkalan. Baru mendingan dikit, jetaikin BBM. Bener? Pakai pertalit rakyat ditaikin. Udah begitu pakai aplikasi My apa tuh? Begitu dah lah. Kalau pakai aplikasi semuanya ngisi bensin bapak-bapak ibu-ibu di SPBU kayak HP semua, akhirnya meleduk tuh SPBU. Lo kayak HP semua karena tulisannya jangan main HP di situ. Ya kalau bikin kebijakan yang nguntungin rakyat, kita ini makmum. Kalau jadi pemimpin, jadi imam itu harus tahu. Tahu apa? Ya tahu kemauan makmum. Makanya kalau jadi imam sholat aja diatur. Rasul bilang, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam sholat, ringankan bacaannya. Begitu, makmum nggak muluk-muluk pengennya. Kalau sholat jamaah, lu jadi imam, bacanya jangan panjang-panjang. Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca Fatihah, baca surahnya tabarok. Waqiah dia baca la ilaha illallah, makmum ngikut sih ngikut aja di belakang, cuman hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang melu. Bener bang? Ini kita lagi ngerendang begitu di hati kita, besok gua kapok, gua kagak pilih lagi, udah begitu kan? Nah, iya pengeluaran rakyat mah kagak muluk-muluk nih. Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Enggak muluk-muluk. Bener bu? Karena kenyataan orang yang baik, orang yang ngeritik dianggap radikal. Ngeritik itu salah satu kebebasan. Wajar kalau pemimpin dikritik, harus terima. Itu udah resiko. Bener? Jangan setiap yang ngeritik disangkain yang radikal. Jangan. Kapan kita mau dewasa? Kapan mau demokrasi? Bener bang? Sekarang orang-orang yang baik dibully, dikatain, difitnah, dihina. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan orang sang pembohong seperti Anies Baswedan. Sial diangkalan batu juga ngomong. Iya dibully, dikatain, dihina. Wah nggak pernah marah beliau, luar biasa. Akhirnya terbukti JIS dibangun, Jakarta International Stadium, dibikin lagi Formula E. Kemarin dipanggil 11 jam Bapak Anies ke KPK diperiksa, nggak apa-apa. Kenapa? Selalu cari celahnya beliau, nggak bakal nemu. Bahkan penanganan COVID bang, penanganan COVID terbaik se-Indonesia, DKI Jakarta di bawah Pak Anies. Bukan saya belain Pak Anies, emang kenyataan. Ngembelain ngapa emang dibelain, orang bagus kok dibelain. Dihina, dikatain, dibully mulu sial, diangkalan bener. Enak buat saya.
Iya. Mandalika, woi luar biasa, balapan weng-weng, banyak sponsornya bang, banyak sponsornya BUMN. Giliran Formula E kagak ada BUMN-nya sponsor. Kenapa? Takut 2024 beliau jadi presiden. Tuh begitu, enak banget kita. Oh, lapar emang begini bang, gue sekata aja gua. Makan dulu ke tadi mah orang mah disuruh. Kan tadi Kori baca lama, makan mah cukup itu waktu. Nih tawarin kagak sama panitia, enak. Enggak banget, bisa gua kata aja udah, yakin. Ya Allah, air putih. Lu minum dulu dah nih bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air bening nih, ini apa namanya? Aus bang. Lu tawa aja aus, nyengir, apalagi ngomong. Ya nih air bening, ini air putih, tuh susu nih, tuh. Bagus nih panitia paham, karena susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Tuh kata bapak saya begitu. Karena bayi laki dengan bayi perempuan beda. Kalau bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya pok lah 50 tahun juga masih nyusu. Mungkin percayaan pok, lihat dah aki-aki itu. Udah pada metik. Nggak ada giginya kan metik. Manis ini mah ada encer aja nih. Ya, gua mana ada semutnya lagi, buset. Jangan-jangan boleh ngocakin nih kaleng nih kaleng. Biarin dah ya. Ini ceramah begini boro-boro nguntungin balik modal juga kagak nih. Batuk dah kita, nggak apa-apa bang, biarin. Nggak apa-apa, udah saya makan semutnya. Ya ini kembang biak di perut. Bu, Rasulullah keluar dari sorga nyari-nyari kita. Alhamdulillah, baru bang dihidupkanlah seluruh manusia oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dibangkitkan oleh Allah semuanya. Kita itu masing-masing bawa diri. Anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, bini nggak kenal laki, sudahan laki po nggak bakal kenal di sono. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti, sejengkal. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret nutup, udah nemu di sono. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Saat lagi kesusahan seperti itu, beruntung kita yang hadir malam ini ke peringatan Maulid cinta dengan Rasulullah, sering baca sholawat, disediain oleh Allah haudzuka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Tuh disediain telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau orang kagak demen maulid, nggak demen selawatan, biarin bang di sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Saat kita butuh pertolongan, disinilah yang disebut syafaatul uzmah, pertolongan besar dari baginda Rasulullah. Ngadep kita kemana? Pertama kita datang ke Nabi Adam, rombongan rame-rame, minta tolong ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Ini cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini. Dulu punya dosa di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue membuat juga.
Nabi Adam karena makan buah huldi rayuan ibu Hawa, ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam. Huldi artinya kekal, kalau kita makan kita kekal di sorga. Karena dibisikin oleh iblis, akhirnya ibu Hawa ngerayu lakinya, ayo ayang beb, mam tayang, tuapin ya, tuapin. Akhirnya Nabi Adam kerayu, dimakan buah huldi Nabi Adam, langsung ditelan, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ibu ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bang ini buah huldi ya? Tapi ibu Hawa makan buah huldi nggak nyangkut di leher. Kenapa? Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas lempengan dada nyangkut, alhamdulillah, bersyukur kaum ibu nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul. Lah, anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi lah ribet. Nyampe di dada tebelah dua, alhamdulillah, 2 kali bersyukur bu. Coba kalau 1 doang, nah kayak tumor. Nabi Adam kagak sanggup nolongin bang, jangan mah gua nggak sanggup nolongin. Coba datang aja ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mah jawara, dia bisa kali nolongin. Ngadep rame-rame kita ke Nabi Nuh minta pertolongan. Nuh, tolongin Nuh, lagi kesusahan ini Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liar, aduh nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua, urusan gua ribet. Punya anak 1 si Kanan, gua ajak naik getek kagak mau. Dia mau ngikutin orang kafir kelebu bareng. Jangan dah, tanggung jawab gua ribet di hadapan Allah gara-gara si Kanan. Datang aja ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mah orang Khalilullah. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan sama gua juga lagi puyeng. Punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong, nangis di hadapan Allah. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, bohong, nangis di hadapan Allah. Bagaimana model kita sama bohong saban hari jadi lalap, apalagi yang pada di sono di atas, wa ilaha illallah, bohongin mulu. Tenang aja, kagak bakal naik. Tenang aja, gak bakal impor gak ada. Dibohongin. Kasus Duren 3 adalah merupakan saling tembak menembak antara Brigadir J dengan RR begini. Semua itu terjadi di kediaman, dibohongin. Ternyata yang bener-bener polisi nembak polisi di rumah polisi, dilaporin ke polisi. Ternyata CCTV mati, dibohongin. Kita udah girang konfirmasi pers, oh begitu kejadiannya, kakak taunya bohong. Saya bukan benci dengan polisinya, tapi oknumnya, bener bu? Iya, makanya kita pengen citra polisi, marwah polisi kembali dipercaya oleh masyarakat. Amin. Mudah-mudahan biar selesai nih kasusnya si Sambo. Ya, buktikan bahwa polisi Indonesia itu harus punya integritas. Alhamdulillah. Tuh. Nabi Ibrahim kagak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, jangan minta tolong sama gua, datang aja ke Nabi Isa. Nabi Isa bisa nolongin, dia mah orang di dunia dianggap Tuhan.
Ngadep kita ke Nabi Isa. Nisa, Nabi Isa, tolongin Nabi Isa, tolongin Nabi Isa, tolongin Nabi Isa. Nabi Isa ngomong, ya jangan nama gua mah Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin seumur hidup. Nabi Isa, makanya umatnya rata-rata ngikutin Nabi Isa, kagak kawin juga. Kenapa? Karena Nabi Isa enggak kawin, dia ikut-ikutan, enggak kawin juga. Tuh pastor enggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang, punya perabotan enggak dipakai. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud ibu di hadapan Allah. Sujud, Allah lihat Muhammad, kenapa kau sujud? Angkat kepalamu, angkat kepalamu, minta, minta. Apa yang kau minta? Rasulullah angkat kepalanya, langsung minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Alhamdulillah, dapat syafaat. Dipanggil kita semua, cuman nggak sembarangan orang yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat, ada mereknya. Lah nggak sembarangan, ada tandanya, mereknya bukan gambar partai. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang enggak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar bercahaya. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Kebangetan hitam karena sering wudhu. Ini maulid sukses berhasil. Kenapa? Contoh Rasulullah sedikit demi sedikit. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip beliau kemuliaan akhlaknya. Kita sering baca, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan, bang. Pernah satu hari ibu Rasulullah dandanin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, mau dandanin Ka'bah, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap betisnya, kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun dari Ka'bah, mukanya pucet, malu. Kenapa? Karena betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis doang pok kelihatan malu, tibang betis. Ini perempuan sekarang urat malu udah pada putus kan. Nah, udah nenek-nenek pakai celana wahai, naik motor Mio, bu ilah ilallah. Lagi JJS jalan-jalan sore kencang banget kepot kepek. Kirain kenal pot racing kulit ketiup angin sial dangkalan batu najong bener dah. Ya Allah, dandanin po pakaian bocah yang bener ya enggak. Jangan sampai. Nabi orangnya maluan banget. Enggak marahan, syadidul haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Dikatain enggak marah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan bang sama Siti Aisyah, lagi weekend barangkali. Lagi jalan gandengan tangan bareng Nabi berduaan. Ada orang kafir beri salam. Beliau orang kafir beri salam beda sama kita. Kalau kita nih umat Islam, assalamu alaika. Dia lain, asyammu alaika. Asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi dikata mampus. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang pok. Asyammu alaika wa laknatullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan. Saya tahu aja bang, dikasih satu mulangin tiga.
Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja, wa alaika. Asyamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Nggak marah po. Syadidal haya wa tawadu. Apalagi kemuliaannya, baca lagi di rawi, wa yuhibbul fuqara awal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi orangnya demen sama orang miskin, sampai-sampai Nabi berdoa. Doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Ya Allah, jadiin saya orang miskin? Kagak. Doa kita beda bang. Ya Goniyu ya Hamid ya Mubdihu ya Mu'in. Mintanya kaya. Agnina agnina agnina. Kayain kayain. Nabi demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah bilang, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru dat. Kita kadang-kadang terbalik. Gila orang kaya yang undang terburu-buru, teragak-ragak kita. Ada orang kaya mati mimpin tahlil tuh Ustaz nggak kelar-kelar sampai 1000. Wa ilaha illallah, wa ilaha illallah. 1000 orang kaya. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar, lah kelar deh ya. Ya Bu. Iya. Nih Rasulullah demen sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nengokin orang miskin, nengokin orang yang sakit itu po sunnah. Cuman bawa tentengan, jangan nengokin doang ke rumah sakit, kagak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus pakai ditanya, apa yang lu rasain Ji? Lu pakai diimpus di sini, yang sakit nyaut, enggak ada yang gua rasa-rasa. Lah kok begitu ya lah, lu kemarin gak bawa apa-apa. Nah kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Ya Allah, nih cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, demen sama orang miskin. Rasulullah nggak pernah marahan. Dihina, dikatain, dibully, bahkan beliau lagi ceramah, disakitin, lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Ketika berdarah jidatnya, datang malaikat Jibril nawarin. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin pakai berdarah, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Kenapa Muhammad? Jangan. Emang apa sih? Jangan. Emang apa? Jangan. Udah mau aja Pak? Jangan, jangan Jibril, sabar. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini yang nimpukin saya nih semuanya orang tuanya nggak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya ntar beriman. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Nah bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Kalau bapaknya kafir, anaknya pasti kafir lagi. Buat tibanin aja. Jangan Jibril. Kalau anaknya nggak beriman juga, saya tungguin cucunya. Terus mau kamu apa? Sekarang saya mau doa aja ya buat yang nimpukin saya. Didoain nama Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya karena mereka nggak tahu. Kalau model saya begitu lain urusan. Umpama nih po, Tile lagi ceramah. Umpama nih bang, Tile lagi ceramah. Ditakolin. Datang Jibril sama Tile, ngasih tawaran. Tile, ada apa Jibril? Bagaimana Monas gue cabut?
Gua tibanin buat yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, sikat. Wah, mampusin, saya kata gitu. Beda urusan. Ini Rasulullah Bu, Masya Allah. Maka kita banyak-banyak sholawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 kali sholawat 10 dibalas kebajikan. Sholawat kapan aja, di mana aja. Bahkan ibu dalam keadaan haid baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat. Lawatan aja kok. Empok kadang-kadang kan pengen pamer sholawatan. Ada pahalanya? Ada. Tuh kalau pengajian emak-emak tengari uang-uang jam 1. Mik dicolokin semua. Dipanggilin atu-atu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini hari jangan lupa ya pengajian, Rodiah, Ramlah, ngaji, kumpul. Tuh, jadi selawatan sambil nungguin temennya datang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Adinu lana wal haqu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe Ji, duduk di pojokan sono. Waladlu lana wal kullu lana. Adinu lana. Assalamualaikum. Po Haji, po gelar ambal buat ustazah. Waladlu lana. Itu selawatan Bang, sebenarnya kan itu buat perang itu Bang. Ya, kalau di Mesir bukan begitu, para tentara tuh selawatnya gituan, cuman enggak begitu gayanya. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Adinu lana, begitu semangat jadinya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinu lana wal haqqu lana. Nenek-nenek di pojokan kleker. Makanya jangan sembarangan nih sama anak hadro tuh. Mana anak hadro tuh? Wah, hadro. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca Tola'al badru alaina. Ya Allah Bu, lagi baca marhaban. Marhaban, ya marhaban, ya nural aini. Ya Allah, hadir Rasulullah. Apalagi yang megang bass no, walah ditabuh sama dia, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug. Wah. Makanya empok punya anak perawan, didemenin sama anak hadro, kasih. Pokoknya anak empok kejaga, aman dijagain. Ada yang nyolek-nyolek lah digampar sama dia. Udah bulet lah gamparan anak hadro, melintir ukuran tuh bocah. Ini Masya Allah. Nih kita maulid cinta sama Nabi, ajaran anjuran Rasulullah praktekin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kelar maulid semakin meningkat ibadah kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang belum doyan ngaji, yang belum doyan ke masjid, masih kita cakep nih. At-taqwa. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Bu, kalau udah 3:30 lewat sini tuh nggak bisa masuk saya. Mesti dikunci. Ya mesti digembok. Ya Allah, ayo kita rajin ke pengajian, ngaji biar dapat ilmu. Amin. Ilmu dapat, ibadah jadi bener. Orang sekarang Bu, semua pada sibuk, sempetin waktu, luangin waktu kita ngaji. Yang muda ngaji, yang tua ngaji, kan rame kampung kita. Alhamdulillah. Syiar kampung kita dijaga oleh Allah. Ngaji, kumpul di pengajian, sempetin waktu, jangan nyari waktu mulu. Bicara repot, sambat juga repot. Udah Po Ustaz, repot banget saya pengen ngaji, repot banget. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Bener Po? Ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi habis udah. Siapa yang bedong? Amil. Asal udah mujur ngalor juga di bedong udah ya Bu. Iya ngaji jangan pakai malas-malas, jangan, ikutin guru kita udah. Mau bisa kayak kagak, ustazah ikutin, ustazah bawa kitab ngikut aja bawa kitab, ustazah kebet. Guru tutup lah tutup. Temen nyolek halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini. Datang aja udah Po, biar dapat ilmu,
Dengan ilmu hidup jadi murah, jadi mudah. Orang kalau udah ilmunya gampang, enak. Datang ke majelis taklim, dosa kita dirontogin, diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Ngerti digebeg? Itu bahasa Mandarin kok. Raba dada kita masing-masing. Semua nih yang hadir termasuk ini nih yang ngomong sama punya dosa semua. Bener Bu? Banyak kan dosa yang ngomong. Memang tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya diomongin orang, biarin aja gue diomongin orang. Wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman tetangga. Apa ya dosa melaki po, masa abrek-abrek. Nih jangan belaga-belaga budeg. Dosa po melaki. Mau berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Najong bener dah. Lemes banget mulut. Laki lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Lah, laki lagi tidur suruh nyet jam. Lah dia aja yang melek nyet jam ya. Pakai nyuruh laki, bangun bang, lu lihat no jam berapa udah. Lah laki lagi tidur suruh nyet jam. Yang nggak sengaja banyak dosa kita. Godaan tantangan ada aja po. Udah rapi kita mau ngaji, mau yasinan malam Jumat. Udah keluar rumah nih, mau keluar rumah pakai cakep gamis. Keluar rumah hujan, gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar rumah. Ngomong dalam hati, ya gerimis. Ntar juga gede bener. Manjur banget. Giliran nonton dangdut, dangdut nih kondangan nih kalian, ya Allah ya gerimis, antar juga penter, manjur, dosa diangkat, pahalanya gede kita ngaji. Saya punya guru, almarhum wal maghfurlah, Sayyidil Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau bilang, andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala nuntut ilmu. Saking kagak kelihatan. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah, 1000 bang. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro. Jangankan 1000 rakaat, sholat raweh aja niat jadwal imam. Ngaku aja udah. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama ini ukuran lama ini dia kalau jadi imam. Gua enak banget, lama pindah terawih. Makanya imam terawih yang cepet yang favorit, asal yang cepet gua demen nih. Dia kalau mantep nih kalau semuanya kan pakai usul lagi terang lah nenek nyungsep dia, mana habis buka kekenyangan. Ya ilah, pahalanya gede po. Dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Ilmu bikin mudah. Orang biar ilmunya banyak po, salah naruh diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Ini biar tahu. Orang ilmunya banyak, salah naruh, salah gunain, diomelin. Apalagi yang gak punya ilmu. Mana contohnya? Tadi Kori, guru kita suaranya enak, kiroatnya bagus. Boleh Kori baca begitu. Kenapa? Ada ilmunya, ilmu kiroat. Lagu-lagunya juga enak. Ada Bayati, Sobasi, Kaji Harka, Nahawan. Didengerin juga enak. Bahkan Rasul bilang, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh Kori jadi imam. Tuh jadi baca begitu, ilmunya ada. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat itu Qori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang Qori internasional sholat jadi imam, wah baca Fatihah, takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makmum teriak, kelamaan mam. Lah kalau dan makmum tuh orang punya ilmu salah naro, diomelin. Yang gak ada ilmunya apalagi yang gak boleh.
Kalau jadi imam ya biar qori internasional tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Begitu. Ada yang nanya, Ustadz, ngapa sih kita sholat boleh nggak kalau pakai irama masing-masing? Nah, sembayang pakai irama masing-masing, lu kagak jadi sembayang, terus jadi joget. Lah irama masing-masing. Orang Sunda baca Fatihah pakai Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah kira baca surahnya manuk dadali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lepret. Kacau. Nah ini makanya kita diajarin. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya nggak kaku hidup. Baca Quran pakai seni enak didengarnya, seni tilawah, qori'ah. Baca sholawat pakai seni hadroh, seni marawis, enak didengarnya. Adzan di Masjid At-Taqwa kalau nggak ada seninya kaku, kenceng doang, mic-nya kenceng, nggak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang po. Baca sholawat kenceng doang lagi, nggak pakai lagu-lagu lah. Salatullah, salamullah, ala toha. Rasulillah, lo kaget orang. Tuh bocah ngapa ya? Tuh, kalau pakai lagu kan enak. Hayya 'alas shalah. Lagu. Nahawan Bayati Sika ada semua. Asal jangan pakai salah lagu. Lagu dangdut dibuat azan. Ini yang nggak boleh. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. PA tuh bocah. Nih seni bikin hidup indah po. Makanya hidup jangan kebangetan kaku bang. Jangan buatan serius banget. Saya kalau punya teman serius saya kagak temen-temenin. Lu serius banget. Mentang-mentang jadi ustadz serius banget. Mana-mana pakai udang-udang. Bu lo sorban nyengser. Buat tasbih, subhanallah. Ada cewek cakep jenuh unduk kan PA. Ini mah kita godain kita mah. Lah iya lah jangan begitulah. Hiburan juga perlu biar refresh otak. Ya sering nyanyi saya mah orangnya demen nyanyi. Sekarang kalau lagi ada acara di rumah, ada saung depan rumah, panggil teman main keyboard lo, nyanyi gua. Nyanyi aja pakai mic. Enak. Lagi macet bawa mobil sendiri, setel aja musik joget-joget. Di mobil nggak ngapa-ngapa, orang hiburan. Kalau kau masih sayang kepadaku, ku ingin aku saja yang kau sayang. Kalau kau masih cinta kepadaku, ku ingin aku saja yang kau cinta. Ra re ra re ra re ra. Ya Allah enak kok joget-joget, bete hilang. Nih macet-macet juga enak kita nikmatin, orang hiburan. Mau ngapa-ngapa joget, joget nggak dilarang. Siapa yang larang? Disuruh. Umay Haji Oma, Haji Oma Irama yang nyuruh joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, bener kan? Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting tuh. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, joget, mari kita joget. Lah begitu po, ya empok agak percaya. Lah buka apa YouTube po? Lah kalau salah salahin ya Joma, jangan saya. Nih kita mah hiburan nih apa orang hiburan ya bu. Ini kan yang bikin citra jeleknya musik ya karena pakaiannya, bener? Wah ilah pakai celana ngablak boleh po, pakai wahai. Salon depan panggung tinggi, buah dia angkat kakinya, buah ketek ngablag, buah bocah yang nonton bocah di bawah ngap-ngapan bocah, ngubrak, buah ilah. Ini yang merusak citra dangdut. Ini orang hiburan nggak ngapa-ngapa. Seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Ini yang penting. Artinya apa? Ketika kita hidup beragama, agama adalah aturan. Orang yang beragama ngikutin aturan. Kita Islam, aturannya mana? Rukun Islam.
Rukun iman diajarkan semua, tata cara diajarkan semua. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, diatur semua dalam Islam, termasuk hidup berpolitik diajarkan dalam Islam. Ada semua. Ketinggian ngomongin politik kita kagak paham. Ajaran di rumah kita yang kecil-kecil pok, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin, doanya ada. Adab akhlak diajarin, masuk beri salam. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, satu nampan bertiga nih umpama makan, adab pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Ini kalau makan bareng nih anak majelis ya, suapan kecilin. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan bareng teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Dalam hatinya lapar kali gue ya, dah lapar banget dia tuh. Yang ketiga, adabnya apa? Kalau emang jatah kita di situ, rawatin di situ kok, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek, longsor. Adab habis. Ada aturan semua. Bangun tidur, mau tidur, Islam ngajarin doanya ada. Tidur sama suami, tidur sama istri, ada doanya. Cuman kadang-kadang lupa kebaca. Ada doanya semuanya. Mau duduk kita bareng kumpul sama temen, lagi enak-enak kumpul ngeriung rame-rame, lagi ngobrol seru-seru, temen ada yang kentut, pret. Ada pakai ibu yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Maka kalau lagi kumpul bareng denger temen ada suaranya kentut, diem aja, jangan ribut, rasain aja. Ini kadang usil banget, siapa nih kentut lu ya? Lah enak aja lu kali rame, diem aja pok, silent aja silent. Ada adabnya tuh sampai segitu. Termasuk kentutnya sendiri ada dalam ilmu fikih. 4 jenis kentut ditulis, nggak ada agama lain pok bahas kentut dalam kitab. Cuma di Islam doang 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Kentut pertama ada yang jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang. Menang suara doang, wet ada. Yang kedua jenisnya suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ada yang model begitu, tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga jenis kentut ekstrim. Wah, ilaha illallah. Apa itu ekstrim? Ya Allah, kesekali kentut keluar ampasnya. Itu namanya dalam ilmu bahasa Mandarin cepirit. Nah itu bahasa Mandarin. Ini kita biar tahu adab akhlak semua diajarin. Makanya kita kepengen maulid, selain akhlak kita kepada Allah perbaikin, akhlak kita kepada sesama kita perbaiki. Mudah-mudahan kita malam ini berkumpul walaupun sangat jauh perjalanan, lumayan kemari Bu, ternyata masih Bekasi juga. Masya Allah, saya juga tinggalnya di Bekasi ujung sama Tarumajaya, ujung sana perbatasan DKI Marunda, muter kemari po jualan Bu Allah deh, masih Bekasi juga ya ternyata. Makanya mudah-mudahan di sini ada anggota dewan Bang Ben Kholik, ya Allah kita mohon perjuangan teman-teman PKBU Bekasi harus dimekarkan. Siapa bilang? Karena kasihan saya ke sono. Lah kalau ke Pemda po, ke Delta Mas Bu Allah berangkat subuh. Ujung ke ujung kita juga ilaha illallah. Makanya ada 23 kecamatan. Mudah-mudahan perjuangan kita untuk pemekaran Bekasi Kabupaten Utara berhasil besok. Udah capek banget. Saya daerah transisi, daerah Magel saya. Kampung saya itu Tarumajaya, daerah Magel. Jakarta kagak diaku, Bekasi kejauhan. Nggak diaku Bang. Iya, makanya diperjuangin, mudah-mudahan bisa dibantu. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya ya enggak kita bisa bergandengan untuk membangun Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ben Holik tadi udah bisikin tadi tuh yang siapa yang naik tuh tadi yang sebelum saya ceramah, abang-abang itu yang ngomong udah bisikin besok atau menyala lah itu ya dia perlu tanda tangan kontrak dulu sama saya. Wah, yang penting kalau udah jadi mekarin. Wah, saya paung-paung di sana Bang. Ilaha illallah, mana pinggir laut panas. Ilaha illallah, doain saya Mbak Bu biar gemuk, biar sehat. Nah, kalau gemuk ntar bukan atile jadi tolek. Nah ini aja. Ya kita dengan peringatan Maulid mudah-mudahan ada 2 muka saya. Wah curang banget saya gak ngeliat muka saya nih ya.
Tuh ya kan. Nengok ke belakang saya kagak ngeliat muka saya. Wah, Pak Raja ngikutin aja itu dia HCS, Pak ya dah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua pada sehat ya Bang. Ibu sehat, panjang umur, berkah, dikasih rezeki yang banyak, yang halal, barokah. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, dan selamat kita di dunia, selamat pula di akhirat, berkumpul kembali di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan maulid malam ini sukses dan berhasil. Selesai maulid ada peningkatan ibadah untuk kita. Agar apa? Buat bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal yang soleh sehingga kita dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita baca Fatihah, yang kita niatkan semua yang baik diijabah oleh Allah. Orang-orang tua kita doain yang udah meninggal dunia, pok diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita jadi anak yang solihin dan solihat. Doain para pemimpin-pemimpin kita senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja, jam 12 kurang 5 menit, ntar langsung doa. Jangan pulang dulu, ada doa dari guru kita. Doanya juga enggak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya, banyak kekurangan, banyak kesalahan ya dari saya. Dah, ini aja yang dah. Nah doain ya dah kita ketemu lagi. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian. Anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga ya. Ceplosan dah ingetin aja dah. Mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.